Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, beserta Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu guru yang saya banggakan, yang saya hormati, pada hari ini Senin tanggal 26 Agustus 2024, kenapa kita berkumpul di sini? Alhamdulillah pada hari ini di sekolah kita ini di SDN 1 Sukajaya, Bapak Dedi Supriyadi SPD, beliau sedang menjalankan tugasnya, yaitu mengikuti pendidikan guru penggerak, atau beliau ini sebagai calon guru penggerak angkatan 11, di mana pada hari ini Bapak Dedi Supriyadi ini akan mendiseminasikan modul 2.1 ya Bapak ya, modul 2.1, yaitu tentang budaya positif. Untuk mengefektifkan waktu, silahkan kepada Bapak Dedi Supriyadi untuk mendiseminasikan kepada kami rekan-rekan sejawat di SDN 1 Sukajaya ini, mendiseminasikan budaya positif ini untuk nantinya bisa diterapkan atau diimplementasikan di setiap kelas yang nantinya akan menjadi kesepakatan sekolah, begitu ya Bapak ya? Ya, semoga Bapak dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan moderator, Ibu Tintin, Rahmat ini SPDN yang telah menjadi moderator untuk kegiatan diseminasi saya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi ini. Saya juga terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan ini. Untuk diseminasi ini yang sebenarnya kita sudah biasa melaksanakan Bu ya di sekolah tentang budaya positif ya, penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, di sini kegiatan yang pada hari ini kita laksanakan ada tujuannya ya, yang mana kita saya mengimbaskan kepada Ibu Bapak guru ya di sekolah mengenai tentang budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah demi terciptanya pembelajaran yang ramah, menyenangkan, dan membuat murid semangat dalam belajar sehingga tercapai visi impian dari setiap sekolah. Alhamdulillah ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil dari pendidikan guru penggerak ini kepada Ibu Bapak, dan mudah-mudahan hasil diseminasi ini bisa diterapkan di sekolah atau di kelasnya masing-masing ya, di kelasnya masing-masing, dan menjadi kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah ya. Nah, konsep inti dari budaya positif ya ini, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar ya, dimana mungkin kita pembelajaran yang kalau dikatakan tidak berpihak kepada murid, misalkan hanya guru hanya wawancara atau dan sebagainya, dan pada kesempatan ini apalagi kurikulum merdeka itu diharapkan murid itu aktif ya, jadi bukan hanya guru yang aktif tapi murid pun harus aktif. Jadi
berpihak kepada murid. Dan yang kedua adalah penerapan disiplin positif ya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima keyakinan kelas. Yang keenam posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh adalah restitusi. Nah itu jadi 7 poin yang kita atau yang saya akan sampaikan kepada ibu bapak guru yang mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah ya. Yang selanjutnya nah itu budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah ini yang untuk awal kita diseminasi ada pertanyaan pemantik yang akan sampaikan. Nah di sini apa yang dimaksud dengan budaya positif itu? Ya. Nah contoh budaya positif itu yang bagaimana? Mungkin ibu bapak guru sudah mengenal atau tahu tentang budaya positif karena kebetulan di sekolah itu sudah ada 2 CGP yang mungkin ibu sudah mengenal apa itu yang namanya budaya positif gitu ya. Nah ini menjadi pertanyaan di benak ibu, apa sih budaya positif itu dan yang bagaimana contoh budaya positif itu? Nah alhamdulillah di sekolah itu sudah terlaksana yang namanya budaya positif. Contoh seperti sekarang yang sudah berjalan kegiatan di pagi hari ya, kita alhamdulillah telah berjalan yang namanya embun pagi. Nah itu termasuk ke dalam budaya positif ya. Terus ada lagi seperti kegiatan sholat duha ya, pramuka dan sebagainya. Nah ini hanya mempertegas kembali, mudah-mudahan lebih ditingkatkan kembali. Nah ini sebelum ke ini nih, filosofi yang disampaikan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita harus tahu bahwa tujuan kita pendidikan kita itu adalah menentukan tumbuh kembang peserta didik agar semakin baik budi pekertinya dan menggali potensi mereka untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu ataupun anggota masyarakat gitu ya. Yang pertama, sekolah itu diibaratkan sebagai kebun ya. Sekolah itu diibaratkan sebagai kebun di sini, tempat bercocok tanam ya, sehingga guru itu diibaratkan sebagai petani atau penggarap lahan tersebut ya. Nah, harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid, diibaratkan padi gitu ya. Dari hal yang tidak baik yaitu dengan penerapan budaya positif. Jadi guru itu harus bisa memupuk anak-anaknya agar menjadi anak yang bagaimana Bu? Ya, yang baik ya, yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pendidikan Indonesia. Yang kedua adalah budaya positif dapat terbentuk dengan adanya lingkungan yang positif, aman, nyaman agar anak mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu harus dirubah ya, harus dirubah. Yang tadinya kita yang menjadi yang menjadi fokus dalam pembelajaran. Nah untuk kesempatan ini apalagi dalam kurikulum merdeka, anak itu harus berperan aktif. Kita hanya sebagai kalau di ini mau ya, guru mah hanya sebagai fasilitator. Jadi anak yang aktif ya, anak yang aktif dalam pembelajaran. Nah ini pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Ini dilakukan dengan tujuan menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ini pembelajaran paradigma barunya. Nah ini perubahan paradigma belajar. Nah ini ada A dan B, Anda dan teman misalkan.
Nah ini sebagai ilustrasinya ya Bu, kita coba menyobekan cari kertas, tulis benda atau sesuatu yang berharga, terus letakkan di tangan, genggam benda tersebut dengan segala daya, gitu ya. Nah, teman Anda itu akan mencoba sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap atau apa saja yang bisa membuka kepalan tangan Anda. Semua siapa yang menggunakan ini tentang kontrol ya untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Jadi kita harus bisa mengendalikan anak kita, bagaimana anak kita supaya pembelajarannya berhasil, gitu ya. Kita mencari cara, strategi dan sebagainya agar pembelajaran yang kita harapkan itu dapat berhasil. Itu dengan berbagai cara atau dengan berbagai metode ya, agar anak bisa mengikuti dengan gembira, senang, gitu ya dalam pembelajaran. Nah ini apa buku ini? Nah ini ilustrasi kontrol guru ya. Ilustrasi kontrol guru yaitu ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa bisa memaksa, menyimak dan penjelasan dari guru ini ya, bisa dilihat hubungan berbagai konsep inti dalam membangun budaya positif. Ada stimulus respon, ada teori kontrol ya. Contoh stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita semua ya. Kontrolnya apa? Realitas kita berbeda. Semua orang memilih hal yang sama, setiap orang memiliki. Nah ini kebalikannya ya. Langsung aja Bu. Nah ini analis kasus, misalkan ini ada satu kasus ya Bu, bisa dilihat. Pak Budi selalu hadir tepat waktu di sekolah karena menjadi guru yang berprestasi dan untuk menghindari teguran yang biasanya diberikan oleh kepala sekolah, ya. Bedakan dengan kasus yang kedua, Bu Winarti selalu datang tepat waktu karena itu merupakan bagian dari peningkatan kapasitas dirinya sebagai guru, gitu ya. Nah, kalau analisis ibu bapak yang kasus yang pertama bagaimana? Datang ke sekolah, itu karena apa? Karena itu ada tuntutan ya. Jadi tidak datang ke sekolahnya karena dia merasa sebagai guru ya, guru berprestasi. Terus karena takut ditegur, gitu ya. Jadi kalau di lama itu tidak ikhlas karena ada keterpaksaan, gitu ya. Nah beda lagi dengan kasus yang kedua. Bu Winarti selalu datang tepat waktu karena itu merupakan bagian dari peningkatan kapasitas diri sebagai guru. Jadi Ibu Winarti bertanggung jawab karena dia memiliki tugas dan tanggung jawab, sehingga tidak terbebani, tidak ada email apa-apa. Dia datang ke sekolah karena sudah kewajiban dia sebagai pendidik, ya kan? Jadi tidak ada paksaan, si ditegur sekolah, ketua sekolah itu karena takut ditegur oleh atasan misalkan, karena dia sebagai guru berprestasi jadi ada tuntutan, gitu ya. Ini dua kasus yang berbeda ya, yang berbeda. Selanjutnya, nah ini dalam budaya kita maka makna kata disiplin. Makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan sehingga terkadang muncul ketidaknyamanan. Nah, seharusnya bermakna positif suatu karakter atau perilaku yang dilakukan seorang yang mana motivasi intrinsiklah menjadi dasarnya melalui kebiasaan positif baik sikap, perilaku maupun tutur kata dalam melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri ini tentang masalah
disiplin ya, disiplin. Jadi kasus yang tadi itu dua kasus yang berbeda. Yang satu karena ada keterpaksaan ya posisi dia, terus karena ada ketakutan. Nah, beda lagi dengan kasus yang kedua karena dia memiliki tanggung jawab atau disiplin yang tinggi. Nah ini kebijakan universal ya, kebijakan yang disepakati bersama itu lepas dari suku bangun agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku. Ini dalam profil pelajar Pancasila ada yang namanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu yang poin dari profil pelajar Pancasila. Ini contoh kebijakan ya. Ada yang namanya kebijakan universal, di mana kebijakan universal yaitu terdiri dari keadilan semua anggota diperlakukan secara adil dan setara tanpa diskriminasi ya. Yang kedua adalah integritas, di mana integritas itu adalah kejujuran, tulus dan konsisten dalam tindakan atau ucapan. Yang selanjutnya tanggung jawab, di mana bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil gitu ya. Respect, saling menghormati antar anggota, perbedaan pendapat dan nilai yang dianut. Kerjasama, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, inovasi dan lain-lain ya. Nah ini 9 pilar karakter yang dimiliki, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, menanamkan rasa syukur, menghormati semua makhluk hidup dan menjalankan perintah agama. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah jujur, yang keempat hormat, ya santun, pendengar dan yang menghargai orang lain, dermawan, percaya diri, pemimpin yang baik dan adil, baik dan murah hati, serta toleran, cinta, damai dan bersatu, menerima perbedaan pendapat, menjaga perdamaian dan hidup rukun dengan sesama. Nah ini contoh dari kebijakan institusi atau organisasi. Ada yang universal dan ada karakter ya. Nah ini ada satu kasus lagi ya. Ibu Ambar guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi seperti Abu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, mungkin ibu bapak ada yang mau berpendapat. Ini kita menghadapi satu kasus, ada anak itu meminta atau mengambil makanan temannya secara paksa. Mungkin ada, menurut anak kira-kira alasan Doni melakukan hal itu bagaimana? Ya. Terima kasih kepada Pak Dedi. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Di mana di sini Pak Dedi membuat pernyataan pemantik tentang kasus ada anak di kelas 2A yang sedang bingung. Jadi anak itu ada salah satu anak yang selalu meminta bekal makan kepada temannya dengan paksa. Nah, menurut pendapat saya, anak tersebut, jadi kita melihat kasus ini, kita sebagai guru gitu ya, khususnya saya, ketika melihat anak seperti ini jangan langsung dijudge, misalnya anak itu dimarahi. Nah, bukan telusuri dulu ya. Jadi si anak seperti ini kenapa? Mungkin yang pertama, menurut pendapat saya, yang pertama anak dengan paksa meminta bekal kepada yang lain itu, yang pertama anak dari rumahnya tidak dibekali oleh orang tuanya. Yang kedua, orang tuanya tidak memperhatikan terhadap anak tersebut. Mungkin saja misalnya orang tuanya itu karena anaknya banyak, terus misalnya karena
posisi orang tua dari pagi itu harus bekerja, misalnya pekerjaannya itu yang tidak boleh misalnya kesiangan atau apa, sehingga anak tersebut tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya itu tidak ada waktu untuk memberikan bekal kepada si anak tersebut. Ya, boleh bisa saja seperti itu. Jadi kita jangan langsung misalnya si anak itu langsung dimarahi atau bagaimana, kita telusuri dulu gitu ya, kenapa anak sampai seperti itu. Terus yang ketiganya, karena si anak tersebut misalnya melakukan hal itu, supaya nantinya si anak tersebut itu dilaporkan oleh gurunya, atau misalnya gurunya itu pasti berkonsultasi dengan orang tuanya, betul tidak ya? Misalnya kita ada anak nih yang seperti ini, pasti kan kita hal yang utama itu adalah memberitahu orang tuanya. Nah itu supaya si anak itu diperhatikan oleh orang tuanya. Oh, orang tuanya bakalan sadar. Misalnya si anak ini seperti meminta maksa bekal kepada temannya karena tidak diberi bekal. Nah mudah-mudahan seperti ini orang tua menjadi sadar, jadi akan perhatian kepada anaknya. Terus si anak tersebut meminta maksa itu karena dia dikaitkan dengan 5 dasar kebutuhan manusia gitu ya, Bapak. Yang pertama kan 5 dasar kebutuhan manusia ini ingin mendapatkan perhatian, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebebasan atau yang lainnya gitu. Nah di sini anak ingin mendapatkan rasa dia itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidupnya apa? Dia mungkin lapar, dia mungkin tidak punya bekal, sehingga cara apapun dia lakukan, meskipun perbuatan itu perbuatan yang tidak baik, asalkan makanan itu dipinta dan dia yang tadinya lapar menjadi tidak lapar karena sudah meminta makanan ke temannya, meskipun itu dengan cara yang salah. Mungkin itu Bapak dari saya. Pak, boleh. Boleh Pak. Please. Hello. Please. Kami kan mencoba menjadi sisi partner berpikir Bu Titin. Kalau misalnya logikanya dibagi, mencoba tidak ada babi. Ya, perhitungannya mencoba supaya Palembangnya banyak. Terus kalau kasus Palembangnya banyak, nanti ada opsi-opsi lain untuk beresin masalah itu.